Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan bersamai Bapak Ibu akan membahas tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah, yaitu sebagai tugas saya sendiri Apriden tugas SMP Negeri 2 Kuantan, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, saya perkenalkan, inilah orang-orang hebat yang selalu mendampingi saya. Yang pertama itu Bapak Muhammad Reza Ramadan, fasilitator yang berasal dari Cirebon. Kemudian Ibu Asmar Mune sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi TGP hebatnya dalam belajar. Kita akan melangkah yang pertama. Kenapa ini perlu kita bahas? Yaitu tujuan pendidikan kita itu bermuara kepada Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian ini yang perlu kita bahas hari ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, mungkin selama ini terutama saya sendiri masih banyak kekurangan tentang penerapan ini di sekolah tentang menghadapi anak. Jadi budaya positif itu di setiap sekolah sudah melakukan. Jadi budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selama ini mungkin kita masih bertanya-tanya apakah sudah menerapkan nilai ini atau belum. Saya tanya dulu Bapak Ibu, budaya positif, nilai dan kebiasaan ini sudah bermuara dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menuntun anak atau berpihak kepada anak atau murid. Jadi ini nanti yang perlu kita bahas ini. Nah, di sini ada 7 konsepnya. Budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, 5 segitiga restitusi. Ini yang saya terapkan kemarin sama anak, sudah divideokan. Kemudian yang keenam restitusi posisi kontrol guru. Ini yang terpenting nanti Bapak Ibu guru mengevaluasi dulu mengevaluasi diri kita, apakah kontrol ini sudah kita tanamkan. Tadi sudah saya sampaikan apakah kita sebagai seorang penghukum atau sebagai teman dan sebagainya, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir juga saya sampaikan tentang keyakinan kelas kita. Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kemudian tadi sudah kita menyinggung itu masalah peraturan yang kemarin sifatnya poin kan. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu dari 7 poin tadi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selama ini kita sebagai seorang guru apakah sudah menerapkan kenyamanan ini kepada murid? Tentu kita sendiri yang tahu. Jadi anak itu di sekolah kita beri kenyamanan, aman mereka dan nyaman agar tujuan mereka dan kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Di sini ada
sebuah kasus. Nah, ini kasus Bapak Ibu. Anggap saja kita memiliki sesuatu yang sangat berharga. Ini sebagai kasusnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, cobalah buka. Anda adalah dalam posisi A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Anggap saja dalam tangan kita ini ada sesuatu yang berharga. Kemudian coba Anda bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian teman yang berikutnya atau teman B tadi mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Boleh teman itu membujuk, menghardik atau menghina dan sebagainya, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tadi. Kita bayangkan, kita memiliki sesuatu yang berharga, ada orang yang ingin mengambil kebahagiaan itu dari diri kita. Coba bayangkan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita rela untuk memberikan hal itu kepada orang lain atau tidak? Inilah posisi kita sebagai seorang pendidik. Mungkin saya yakin Bapak Ibu guru tidak akan tergoda apapun bentuk rayuannya. Tidak akan tergoda. Karena itulah tugas guru untuk bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, dalam perubahan paradigma itu ada teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi di sini yang pertama, guru mengontrol murid. Tadi sudah kita bahas di sesi berikutnya. Seandainya murid itu nakal dan sebagainya, bagaimana kita dalam mengontrol murid itu? Apakah kita biarkan atau kita sebagai seorang guru melakukan kegiatan yang bagaimana? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Setiap kegiatan kita itu harus sifatnya positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian selanjutnya, di sini dalam bentuk pertanyaan, disiplin itu apa? Apa makna disiplin? Mari kita lihat. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina atau disiplin, belajar. Kemudian makna dasar dari kata ini berkonotasi atau berlawanan dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian di sini ada berpendapat, namun dalam budaya kita maknai kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat keputusan. Kemudian ini cenderung umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai terhadap suatu tujuan mulia pada murid. Jadi disiplin itu selama ini kita anggap sesuatu yang tidak nyaman. Contohnya, nanti kepala sekolah menambah jam pulang, mulai pada diri kita muncul tidak nyaman. Sebetulnya ini penerapan pada diri kita itu disiplin yang positif, baik. Jadi kemudian selanjutnya, menurut pendapat lain, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini poinnya. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin capai setiap individu, baik itu guru maupun murid, yaitu nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan Bapak Ki Hajar Dewantara tadi.
Selanjutnya, poin yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang itu berbeda, baik anak maupun murid. Yang pertama, kita mulai dari penguasaan. Setiap orang itu mau berkuasa, baik itu anak maupun kita guru. Mungkin anak di sekolah dia mau bebas. Ada nanti saat kita belajar dia mau lari sana, lari ke sini, ada yang mengganggu kawan. Inilah penguasaan. Dia mau bebas, ingin memiliki, itu penguasaan. Kemudian yang kedua, kebebasan. Kemarin dalam kasus yang saya bahas, anak itu terlalu agresif saat saya belajar. Kebebasan anak. Anak itu ingin bebas. Pak, saya mau belajar di luar. Contoh dengan guru yang lain. Anak itu tidak nyaman belajar dalam ruangan, dia mau keluar. Ini kebebasan, kita penuhi. Karena kita muaranya memenuhi kebutuhan belajar anak. Kemudian kesenangan. Berilah anak itu sesuatu yang nyaman dan